Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. Sahabat dunia histori yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini, mari kita memulai pembahasan yang sangat penting dan penuh makna, yaitu Surat Al-Ikhlas. Sebuah surat yang pendek, namun memiliki kedalaman tauhid yang luar biasa. Asbabun nuzul Surat Al-Ikhlas. Para ulama sepakat bahwa Surat Al-Ikhlas diturunkan di Mekah, sehingga tergolong sebagai surat Makkiyah. Surat ini turun pada periode awal dakwah Islam, ketika Rasulullah SAW berada di Mekah. Surat Al-Ikhlas ini diturunkan sebagai tanggapan terhadap pertanyaan dari kaum musyrikin Mekah yang menantang Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan bagaimana hakikat Tuhan. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, an Ubay bin Ka'b, qala al-musyrikuna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, insub lana rabbaka, fa'anzalallahu qul huwallahu ahadun, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dari Ubay bin Ka'b, ia berkata, orang-orang musyrikin berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, jelaskan kepada kami nasab sifat-sifat Tuhanmu. Maka Allah menurunkan ayat, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Para ulama ahli tafsir, seperti Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa Surat Al-Ikhlas adalah penegasan dan klarifikasi tegas mengenai konsep tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Esa, dan tidak ada yang menyamainya, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini merupakan bantahan terhadap konsep ketuhanan yang dipahami oleh orang-orang musyrik pada masa itu, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya atau menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ciptaannya. Tafsir Surat Al-Ikhlas. Setelah memahami sebab-sebab turunnya, mari kita lanjutkan dengan penafsiran surat ini menurut para ulama klasik. Berikut ini adalah tafsir Surat Al-Ikhlas menurut penafsiran ulama klasik dari kitab-kitab tafsir mereka. Tafsir Imam At-Tabari. Kitab Tafsir At-Tabari. Ayat 1. Qul huwallahu ahadun. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Imam At-Tabari menafsirkan bahwa ayat ini adalah perintah kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada manusia bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, baik dalam zat, sifat maupun perbuatannya. Ayat 2. Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Menurut Imam At-Tabari, as-samad berarti zat yang segala kebutuhan makhluk bergantung kepadanya. Ia adalah tempat meminta dan tidak memerlukan makhluknya. Ayat 3. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak memiliki keturunan dan tidak berasal dari sesuatu apapun, berbeda dengan makhluk yang memiliki hubungan keturunan. Ayat 4. Walam yakun lahu kufuwan ahadun. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa tidak ada makhluk atau sesuatu pun yang dapat menyamai Allah dalam segala sifat dan perbuatannya. Tafsir Imam Al-Qurtubi. Kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Ayat 1. Imam Al-Qurtubi menekankan bahwa Surat Al-Ikhlas merupakan surat yang mengajarkan tauhid murni. Kata ahad menunjukkan keesaan Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan makhluk apapun. Ayat 2. Dalam penafsiran Al-Qurtubi, kata as-samad memiliki beberapa makna. 1. Zat yang sempurna dalam sifatnya. 2. Tempat bergantung segala makhluk. 3. Yang tidak memiliki kekurangan. Ayat 3. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini membantah keyakinan kaum musyrikin yang menyangka Allah memiliki keturunan, seperti anggapan terhadap malaikat sebagai putri Allah, atau berasal dari sesuatu, seperti keyakinan terhadap dewa-dewa. Ayat 4. Penjelasan Al-Qurtubi menegaskan bahwa Allah tidak memiliki tandingan, baik dalam zat, sifat, maupun perbuatan. Ini adalah penegasan akhir dari tauhid murni dalam surat ini.
Tafsir Imam Al-Baghawi. Ayat 1. Imam Al-Baghawi menafsirkan bahwa ayat ini menegaskan keesaan Allah yang mutlak. Ahad menunjukkan bahwa Allah tidak memiliki sekutu dalam penciptaan, pengaturan, dan peribadatan. Ayat 2. Menurut Al-Baghawi, As-Samad berarti Tuhan yang menjadi tempat bergantung makhluk, yang kekal dan tidak memerlukan apapun. Ayat 3. Ayat ini menurut Al-Baghawi membantah konsep ketuhanan dalam agama-agama yang menyatakan bahwa Allah memiliki anak atau dilahirkan. Ini menunjukkan kemurnian sifat Allah. Ayat 4. Al-Baghawi menegaskan bahwa Allah tidak memiliki kesamaan dengan apapun. Tidak ada yang menyerupainya dalam sifat atau zat. Tafsir Ibnu Katsir. Kitab Tafsir Ibnu Katsir. Ayat 1. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa surat Al-Ikhlas adalah pernyataan tegas tentang tauhid. Allah adalah satu dalam segala aspeknya, dan Dia tidak memiliki sekutu atau tandingan. Ayat 2. Ibnu Katsir menukil riwayat dari Abdullah bin Abbas yang menjelaskan bahwa As-Samad berarti Tuhan yang semua makhluk bergantung kepadanya untuk memenuhi kebutuhan mereka, sedangkan Dia tidak membutuhkan apapun. Ayat 3. Ayat ini adalah bantahan terhadap keyakinan kaum musyrikin dan ahlul kitab yang menyatakan Allah memiliki anak, seperti anggapan Yahudi terhadap Uzair dan Nasrani terhadap Isa. Ayat 4, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Allah tidak memiliki yang menyerupainya. Ini menguatkan konsep tauhid dan membedakan Allah dari makhluknya. Semua ulama sepakat bahwa surat Al-Ikhlas adalah inti tauhid yang mengajarkan keesaan Allah dalam zat, sifat, dan perbuatannya, sekaligus menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Sahabat dunia histori yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dalam beberapa hadis mengenai keutamaan surat Al-Ikhlas. Berikut ini beberapa hadisnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah, wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim, fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Falamma raja'u ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang laki-laki memimpin sebuah ekspedisi. Ia biasa membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat dalam syalatnya. Ketika mereka kembali, hal itu disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berkata, tanyakan kepadanya mengapa ia melakukan itu. Mereka bertanya, dan laki-laki itu menjawab, karena surat itu menggambarkan sifat Allah yang Maha Pengasih, dan aku mencintai untuk membacanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Serta diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a qul huwallahu ahadun 10 marratin bunya lahu baitun fil jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Dan juga diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, an Abi Darda'i radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aya'jizu ahadukum an yaqra'a fi laylatin thuluth al-Qur'an? Qalu, wa kayfa yaqra'u thuluth al-Qur'an? Qala, qul huwallahu ahadun ta'dilu thuluth al-Qur'an. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah salah seorang dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Mereka berkata, bagaimana mungkin kami bisa melakukan itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bacalah Qul huwallahu ahad, sesungguhnya ia setara dengan sepertiga Al-Quran. Dari semua hadis di atas, menunjukkan keutamaan besar surat Al-Ikhlas, baik dari segi pahala maupun hubungannya dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Surat ini memiliki kedudukan istimewa dalam Al-Quran karena kesederhanaan namun kedalaman maknanya. Para ulama menjelaskan bahwa Al-Quran mencakup 3 pokok utama: Tauhid, keesaan Allah, hukum-hukum syariat, dan kisah-kisah umat terdahulu. Surat Al-Ikhlas mewakili bagian Tauhid secara sempurna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman dan kesempatan untuk terus belajar dan memperdalam pemahaman agama. Setelah kita memahami makna mendalam dari surat Al-Ikhlas, mari kita renungkan beberapa hikmah yang dikutip dari para ulama. Imam Al-Ghazali dalam salah satu nasihatnya mengatakan, "Ketahuilah, keikhlasan adalah rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Tidak ada malaikat yang mengetahui sehingga ia dapat menulisnya. Tidak ada setan yang dapat mengganggu sehingga ia dapat merusaknya. Dan tidak ada hawa nafsu yang dapat menundukkannya." Ini menunjukkan bahwa keikhlasan dalam beribadah adalah inti dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pesan yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang layak kita ibadahi tanpa syarat, tanpa penyekutuan, dan tanpa pamrih duniawi. Syekh Ibnu Taimiyah juga berkata, "Barang siapa yang menjadikan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan utamanya, maka segala urusan duniawi akan mengikuti dan teratur dengan sendirinya." Dalam konteks surat Al-Ikhlas, ini mengingatkan kita bahwa pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keikhlasan adalah kunci ketenangan jiwa dan keseimbangan hidup. Ketika hati kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dunia akan berada di bawah kendali kita, bukan kita yang dikendalikan oleh dunia. Imam Hasan pernah mengatakan, "Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cintanya kepada dunia akan berkurang, karena dia menyadari bahwa tidak ada yang setara dengan Allah, dan tidak ada yang lebih berharga dari keridhaannya." Semoga hikmah-hikmah ini menguatkan hati kita untuk selalu mengutamakan keikhlasan dalam beribadah dan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan hidup kita. Dengan mengamalkan ajaran tauhid yang murni, kita dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semoga kita semua dapat mengamalkan ajaran tauhid yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberi hidayah kepada kita semua. Sebagai penutup untuk pembahasan ini, sejenak kita bersimpuh dengan sebuah doa dan harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur atas segala nikmat-Mu, atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk terus belajar, memahami, dan memperdalam pengetahuan kami tentang sejarah, ilmu, serta agama-Mu yang mulia. Anugerahkanlah kepada kami semua hati yang terbuka, pikiran yang cemerlang, dan hikmah yang mendalam, agar setiap ilmu yang kami terima menjadi cahaya yang menerangi jalan kami menuju ridha-Mu. Ya Allah, jadikanlah setiap pengetahuan yang kami pelajari sebagai jalan untuk semakin mengenal-Mu, mencintai-Mu, dan mengikhlaskan diri hanya kepada-Mu. Lindungilah kami dari segala fitnah dunia, jauhkan kami dari kesombongan ilmu, dan hiasilah hati kami dengan kerendahan hati serta rasa syukur. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa seluruh umat Islam. Kumpulkanlah kami semua di dalam rahmat dan ampunan-Mu, serta berikanlah kami kesudahan yang baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.